Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak D Sindirun. Tentunya tetap salam. Kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan kita akan bahas sebuah informasi dari merdeka.com bahwa disampaikan dalam pidatonya Prabowo Subianto mengatakan demi yang terbaik Ahok 1 putaran saja. Begitu ya. Ya, ini adalah pernyataan daripada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengakui saat mencalonkan Basuki Cahayapurnama bersama Joko Widodo di Pilgub DKI 2012 ingin membuktikan Pancasila. Namun saat ini Prabowo tak ingin melihat ke belakang. Demi yang terbaik, Pak Ahok 1 periode sajalah, kata Prabowo di Wisma Serbaguna Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Prabowo menambahkan, saat ini Indonesia sedang membangun demokrasi. Menurutnya, demokrasi adalah satu-satunya jalan yang menjamin perdamaian. Yang lain tidak memberi jaminan keamanan dan perdamaian. Lanjutnya, mantan Danjen Kopassus ini mengatakan menang kalah tidak masalah karena yang terpenting mengabdi kepada rakyat. Jangan nafsu berkuasa. Nafsu kekuasaan itu adalah pengabdian. Jangan curang, katanya. Tidak lupa Prabowo mengingatkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno merupakan putra terbaik bangsa. Pertarungan kali ini adalah untuk membangun, untuk menjamin demokrasi. Kalau soal Bhinneka Tunggal Ika, saya ikut pasang badan, katanya. Ancaman Prabowo untuk masa depan yang baik, Ahok cukup 1 putaran. Ya, lagi-lagi pilkada rasa pilpres mulai berasa. Bukan lagi Pak mantan Susilo Bambang Yudhoyono, bukan lagi Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan juga Pak D Joko Widodo. Namun pemeran utama di dalam pilkada rasa pilpres adalah Prabowo Subianto. Ia merupakan sosok mengerikan yang hampir menjadi pemimpin kita di Indonesia. Ia hampir mengalahkan Pak D Jokowi di dalam Pilpres 2014. Manusia ini sungguh mengerikan. Setiap tutur katanya yang menggebu-gebu menandakan ada hasrat yang dipendam. Sakit hatinya belum selesai. Prabowo pada tahun 2014 dikalahkan oleh mantan wali kota Solo yang juga adalah pengusaha mebel. Harga dirinya hancur begitu saja melihat orang sesederhana Pak Jokowi dapat mengalahkan dengan mudah. Masa kampanye Joko Widodo terhitung tidak seberapa dibandingkan dengan masa kampanye Prabowo. Seperti yang Anies Baswedan pernah katakan, Prabowo sudah menghabiskan waktu dan uang banyak sekali untuk mengiklankan dirinya sebagai calon pemimpin di Indonesia. Hal ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan karena hasratnya di dalam mengembalikan era kekayaan militer di Indonesia. NKRI pernah berjaya karena dunia militernya terkenal menghasilkan banyak pemimpin. Lihat saja Soeharto, mantan mayor jenderal yang menguasai Indonesia selama 32 tahun. Presiden yang memimpin Indonesia dengan kurun waktu paling lama ini tentu sangat mengetahui seluk-beluk negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Tidak tanggung-tanggung banyak sekali tanah milik keluarga Cendana ini setiap pelosok Indonesia. Sekarang kejayaannya telah sirna. Mungkin masih ada sedikit keturunannya yang masih menguasai tanah-tanah milik negara. Prabowo hidup di zaman Orde Baru. Prabowo merupakan mantan menantu yang katanya paling dicintai Soeharto. Sejarah selalu membuktikan bahwa ketika kekuasaan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat menggunakannya, sebuah negara akan selalu goncang karena ulah mereka. Kehadiran Prabowo Subianto di dunia militer memang cemerlang. Namun berbeda cerita ketika ia terjun ke dunia politik.
Latar belakang militer yang tidak bisa dilepaskan menjadi kelemahan tersendiri. Mental selalu ingin menang menjadi mental yang dibawa di dalam dunia perpolitikan yang seharusnya tidak selalu bicara menang atau kalah. Di dalam menghadiri acara deklarasi komunitas Kristen, Prabowo sempat mengatakan suatu hal yang seharusnya tidak layak dikatakan oleh seorang pemimpin. Keberadaan Prabowo Subianto mulai mengkhawatirkan. Justru masih beberapa hari, saudara-saudara, saya minta datang seluruh komunitas Kristiani, yakinkan kepada mereka bahwa Anies dan Sandi adalah putra terbaik. Dan saya kira demi masa depan yang baik, saya kira Ahok cukup 1 periode sajalah, kata Prabowo. Jika kita mengingat peristiwa 2014, Prabowo memiliki kekuatan untuk mengarahkan massa untuk membuat situasi resah. Bahkan keresahan itu mengenai dunia bisnis dan ekonomi. Sewaktu proses penetapan pemenang pemilu 2014, nilai tukar rupiah terhadap mata uang melemah. Ya, seluruh aktivitas warga pada saat itu sempat lumpuh dan tidak berjalan beberapa jam. Keberadaan Prabowo menjadi sebuah ancaman pada saat itu. Namun sekarang ia mungkin sudah belajar dan lebih memiliki strategi untuk memenangkan hati rakyat. Anies dan Sandi merupakan mesin mutakhir Prabowo untuk menggait hati rakyat. Bahaya latin terdeteksi. Warga Jakarta tentu merasakan ketegangan yang terjadi di depan Istana Negara pada saat itu. Pemberitaan media massa sangat mencekam. Warga Jakarta belajar sejarah tentu tidak ingin sejarah terulang. Bayangkan jika Anies yang merupakan anak ideologi dari Prabowo terpilih memenangi kontestasi Pilkada DKI, mau jadi apa Jakarta? Maukah Jakarta dipimpin oleh seorang Anies yang diatur, dikendari, disetir dan dikontrol oleh Prabowo Subianto? Bayangkan orang yang memiliki hasrat untuk menguasai Indonesia diberikan kesempatan untuk menguasai Jakarta. Kalimat berbau ancaman pun dikeluarkan oleh Prabowo di dalam sambutannya pada deklarasi sekelompok orang Kristen kepada Anies Sandi. Demi masa depan yang baik, Ahok cukup 1 periode saja. Ini adalah kalimat ancaman. Secara langsung, Prabowo sebenarnya ingin mengatakan, jika mau aman, Ahok jangan jadi gubernur lagi. Citra demokrasi yang dirusak oleh Prabowo Subianto. Kebahayaan ini tentu harus menjadi kewaspadaan kita sebagai warga Jakarta. Jangan kita sampai kendor dan berpikir untuk menyenangkan Prabowo. Prabowo adalah sosok manusia yang berbahaya. Terbukti sejak 2014 sudah 3 tahun Prabowo tertidur. Sekaranglah Prabowo menggunakan momentum pilkada untuk kembali rebound di dalam dunia perpolitikan. Siapa yang tahu jika pada tahun 2019 Prabowo akan kembali datang dengan kekuatan yang lebih besar untuk meneguk Pak D. Jokowi. Pada tahun 2019 Prabowo akan sangat kuat karena ia memiliki backup tenaga Anies Baswedan. Maka tidak berlebihan jika kita berkesimpulan bahwa Pilkada DKI kita harus memenangkan Ahok Jarot agar jalan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, 2014, 2024 lancar. Jangan sampai Prabowo berkuasa atau kita akan menjadi orang yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pemikiran dan kekuatan Orde Baru. Betul kan yang saya katakan? Demikian ditulis oleh Hai Sebastian. Terima kasih Mas Sebastian, dan terima kasih atas perhatiannya Anda, dan mohon maaf apabila dalam membawakan berita ini Anda kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.